Gempa bumi tektonik terjadi di Sumatera Utara, berpotensi tsunami dengan kekuatan 7,3 skala Richter tanggal 25 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Update parameter dengan kekuatan 6,9 skala Richter dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi laut dangkal. Terletak pada koordinat 0,93 lintang selatan, 98,39 derajat lintang bujur timur, atau tepatnya berada di lokasi pada laut 177 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada kedalaman pusat gempa 23 km. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita Karnawati. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, perkenankan kami BMKG menyampaikan informasi gempa bumi tektonik dengan magnitudo 7,3 terjadi di pantai barat Sumatera, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan berpotensi tsunami. Pada hari Selasa 25 April 2023 pukul 3:57 waktu Indonesia Barat, gempa terjadi, yaitu gempa bumi tektonik terjadi di wilayah pantai barat Sumatera, Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan parameter magnitudo 7,3, kemudian diupdate menjadi 6,9. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,94 derajat lintang selatan, 98,38 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 177 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada kedalaman pusat gempa 23 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan patahan naik atau thrust fault. Dampak gempa bumi ini dirasakan di daerah Siberut, Mentawai dengan skala intensitas 6 mmi. Saya ulangi, dirasakan di daerah Siberut, Mentawai dengan skala intensitas 6 mmi. Artinya getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Plester dinding jatuh dan juga beberapa bangunan rusak atau mengalami kerusakan ringan. Selain itu, guncangan dirasakan pula di daerah Pasaman Barat, Padang Pariaman, Agam, dan Padang dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya, getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang. Bandu lonceng dapat berhenti. Kemudian hasil pemodelan secara matematis menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami. Daerah yang berpotensi terdampak tsunami dengan status waspada yaitu ketinggian maksimum 50 cm. Bu Dikorita, mohon izin Ibu. Ya.
Videonya Ibu mati, Bu? Apa ada gangguan sinyal atau bagaimana, Bu? Saya cek dulu. Ya, siap. Nah, Ya. sudah, Bu. Ini kok di tempat saya menyala ya? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Mati Terima lagi, Bu. Izin, Bu. Mohon maaf, mati lagi, Bu. Nah, sudah, Bu. Begini? Sudah. Ya. Nah, Ibu. Baik. Jadi tadi berpotensi tsunami Ibu. atau dengan suara saja dulu ya. Oh iya, siap. Sampaikan Ya, mohon maaf ya, suara teman-teman. saja. Ya, mohon maaf. Ya, jadi yang berpotensi tsunami saat kami keluarkan peringatan dini tsunami pada pukul 3 yang lalu, yaitu dengan status waspada, artinya ketinggian tsunami maksimum 50 cm, diprediksi saat itu berada di daerah Nias Selatan, Pulau Tanah Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pengamatan tinggi muka laut, tercatat benar terjadi kenaikan muka air laut atau ketinggian tsunami di lokasi Tanah Bala pada pukul 3:17 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian tsunami 11 cm. Kemudian telah terjadi pula hingga pukul 4:35 waktu Indonesia Barat gempa bumi susulan, yaitu menunjukkan adanya 8 aktivitas gempa bumi susulan hingga pukul 4:35 WIB dengan magnitudo terbesar 4,6. Yang terakhir, perlu kami rekomendasikan kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang. Saya ulangi, kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar masyarakat juga menghindari dari bangunan yang retak atau rusak akibat oleh gempa sebelumnya. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. BMKG akan terus melakukan monitoring muka air laut. Masyarakat yang berada di wilayah potensi tsunami agar tetap tenang dan menjauhi pantai hingga BMKG menyampaikan peringatan dini tsunami berakhir. Dan memang pada pukul 5:17 waktu Indonesia bagian Barat, BMKG telah mengakhiri peringatan dini potensi tsunami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.